bagian koroner, pembuluh darah di otot-otot jantung. Paham sampai sini? Paham? Ya, itu adalah tahap di mana Oke. Kemudian kalau seandainya pembuluh darah itu sudah mengalami penyempitan, kemudian juga menjadi adanya trombosis tadi ya, sudah menyempit ditambah lagi adanya penumpukan trombosis tadi, kemudian kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Pembuluh darah menyempit, kemudian adanya tumbuh trombosis tadi. Terus apa yang akan terjadi pada pembuluh darah tersebut? Pembuluh darah tersebut pastinya akan tersumbat kan? Kalau tersumbat kira-kira apa yang selanjutnya terjadi? Darah-darah tidak akan bisa tersuplai menuju ke sel-sel yang terdapat di dalam jantung tadi. Nah, keadaan di mana terjadi penyempitan tadi yang menyebabkan adanya total antara trombosis dan juga iskemia tadi, itu dinamakan dengan istilah ACS. Kalau di jantung, ya terjadi namanya acute coronary syndrome, di mana koronernya ini itu terjadi sumbatan yang diakibatkan adanya iskemia dan juga trombosis tadi. Paham sampai sini? Itu kalau terjadi di otot jantung atau di koroner, pembuluh darah jantung. Bagaimana kalau seandainya terjadi di daerah lain? Contohnya apa? Seperti kalau dia terjadi di saraf. Kalau dia terjadi di bagian sistem saraf, maka penyakitnya lain lagi, yang dinamakan dengan istilah stroke. Untuk materi kali ini kita fokus ke bagian ACS, sedangkan untuk stroke akan kalian pelajari di 2 minggu berikutnya. Ya, oke. Sekarang kita lihat lagi, coba kita berlogik. Kalau pembuluh darah di otot jantung, ya, itu sudah terblok, terhambat, tersumbat lah darahnya. Kira-kira apa yang terjadi pada sel-sel otot jantung? Otomatis sel-sel otot jantung yang tersumbat tadi, jaluran darah yang menuju ke bagian jantung itu tersumbat, mati ibaratnya, sehingga nanti sel-selnya ini akan mengalami nekrosis kan? Ya nggak? Terus gimana? Apakah jantungnya langsung dikatakan gagal? Belum sampai situ. Kira-kira apa yang terjadi selanjutnya? Yang selanjutnya terjadi akan ada beberapa tahap. Yang pertama adalah akan terjadi aritmia, gangguan irama jantung. Gangguan irama jantung itu akan terjadi akibat dari adanya sel-sel yang mengalami nekrosis tadi, diakibatkan penyumbatan tadi, sehingga sel-sel lain yang masih sehat itu akan mengambil alih, akibatnya iramanya akan menjadi terganggu. Karena kan tidak normal kan jatuhnya. Nanti akan saya jelaskan di bagian bawah mekanisme terjadinya aritmianya tadi. Oke, kemudian karena terjadi aritmia dan kehilangan beberapa sel-sel tadi ya yang mati akibat nekrosis, kekurangan oksigen, akibatnya sel-sel yang masih hidup, ya, yang masih hidup, yang masih tersuplai oksigen, kan pembuluh darah kan banyak ya, pembuluh darah di koroner ya. Nah, tidak semuanya tersumbat, ada beberapa bagian yang bisa tersumbat. Nah, bagian yang tidak tersumbat tadi itu masih hidup, sehingga dia akan mengambil alih kerja dari sel-sel yang sudah mati tadi. Akibatnya apa? Ya seperti sederhananya gini. Kalau kita berbicara, kita membuat suatu pekerjaan di mana yang mengerjakan itu adalah 5 orang. Pekerjaan fisik nih, membangun rumah misalkan, 5 orang, ya. 5 orang itu bekerja berarti secara fisik mereka akan normal-normal saja, gitu ya, secara bebannya. Tapi ketika ada 2 orang yang resign, mengakibatkan tidak ada penambahan, tetapi 3 orang yang tertinggal itu akan disuruh untuk bekerja. Apa yang akan terjadi? 3 orang pertama itu akan bekerja dengan maksimal mungkin. Artinya secara beban fisik dibandingkan dikerjakan secara 5 orang, tapi yang ngerjain ini hanya 3 orang, beban fisiknya yang menjadi berat yang mana? Yang menjadi berat adalah ketika 3 orang ini kan. Betul nggak? Tidak ada pengganti nih, cuma 3 orang saja mengambil alih. Dia akan menjadi semakin berat. Apa yang terjadi pada fisiknya? Apakah fisiknya itu akan menjadi semakin kuat atau akan menjadi semakin lemah? Pastinya fisiknya akan semakin lemah kan? Gitu kan? Akan adaptasi tubuhnya untuk memperkuat, tapi lama-kelamaan akan menjadi lemah. Nah, begitu juga dengan otot jantung. Akibat adanya sel-sel yang mati tadi, maka sel-sel jantung yang tersisa itu akan bekerja dengan maksimal. Akibatnya apa? Akibatnya akan terjadi remodeling. Perubahan struktur pada sel-sel otot jantung tadi. Ya, kerjanya itu akan berubah. Terjadi remodeling nih, sebagai bentuk feedback dari adanya kematian-kematian sel-sel yang lain. Dia akan mengambil alih. Tapi ada batas maksimal di mana sel-sel kita ini bisa bekerja.
Ketika sel-sel yang mati itu sudah melebihi dari batas kapasitas homeostasis yang bisa di-cover oleh sel-sel yang hidup, maka otomatis nanti akan mengalami gangguan. Apa yang terjadi? Ventrikular ini akan mengalami dilatasi pelebarannya, karena tadi ototnya itu kan dipaksa bekerja tuh yang tersisa. Jadi dia akan mengalami pelebaran tuh. Sehingga ketika dia bekerja dengan maksimal tapi sudah tidak mampu lagi, otomatis jantungnya akan mengalami kegagalan. Ketika dia mengalami kegagalan sampai kepada tahap end stage heart disease, artinya gagal, sudah mati jantungnya. Ya, jadi istilahnya itu ini berbeda dengan serangan jantung. Kalau serangan jantung kan sumbatan set mati. Tapi kalau dimaksud dengan ACS ini jangka panjang, ada sumbatan, kemudian nanti lama-kelamaan aritmia dulu. Jantung akan sel-sel otot yang lain yang masih hidup akan mengambil alih, itu masih panjang tuh. Tapi kalau ternyata semakin banyak yang tersumbat, kemudian dia sudah merubah struktur dari jantung itu sudah ikut berubah gara-gara dia mengantisipasi tadi, dia tidak mampu lagi, maka baru dikatakan congestive heart failure, baru gagallah si jantung tersebut untuk bekerja, barulah mati. Oke? Paham sampai sini? Ini adalah perjalanan dari bagaimana kejadian penyakit jantung. Dan fokus kita kali ini itu lebih fokus kepada bagian ACS itu sendiri. Nanti untuk bagian stroke akan dipelajari, dan juga CHF itu akan pelajari. Aritmia kan udah kita pelajari ya yang minggu lalu. Oke? Nah untuk CHF ini akan baru dipelajari minggu depan. Oke? Kita masuk ke bagian pertama. Nah terus, apa sebenarnya ACS itu atau akut coronary syndrome dalam berbahasa Inggris, atau biasa kalau di Indonesia kita mengenal dengan istilah sindrom koroner akut. Sindrom koroner akut adalah merupakan salah satu manifestasi klinis atau perkembangan klinis dari penyakit jantung koroner. Paham ya, kalau diistilahkan manifestasi klinis itu adanya satu penyakit A yang nanti dia akan berkembang menyebabkan penyakit B, C, D, maka B, C, D itu adalah manifestasinya. Saya menabung, maka manifestasinya ke depan adalah saya kaya. Bahasa kesadarannya gitu ya. Jadi ingat kalau diistilahkan manifestasi klinik itu perkembangan dari yang utamanya tadi. Ya. Jadi akut koroner sindrom atau penyakit sindrom koroner akut adalah manifestasi dari penyakit jantung koroner. Sindrom koroner akut adalah gabungan gejala klinis yang menandakan adanya iskemia tadi, ya, penyempitan tadi yang disebabkan karena adanya ketidakseimbangan antara demand and supply akibat adanya sumbatan formasi trombus. Jadi karena iskemia tadi, kekurangan pasokan oksigen tadi diakibatkan karena adanya sumbatan, sehingga antara demand dan supply-nya tadi itu tidak baik ya, seperti itu. Nah, untuk sindrom koroner akut atau akut coronary syndrome itu terbagi dari beberapa jenis, di mana ada unstable angina, kemudian ada non-STEMI elevation amide, dan juga ada ST elevasi atau STEMI. Jadi ada 3 ya, ada unstable angina, kemudian ada non-STEMI, dan juga ada STEMI. STEMI, singkatan dari non-ST segmen elevasi. Sedangkan STEMI itu berarti ST segmen elevasi. Ini adalah merupakan bagian-bagian dari coronary syndrome, yang mana dalam coronary syndrome ini merupakan turunan dari coronary heart disease ya. Dalam coronary heart disease itu ada 2 bagian. Di bagian koroner ya, ada bagian chronic ischemic dan juga ada bagian akut koroner. Kalau untuk chronic ischemic itu ada stable angina, varian angina, dan juga silent myocardial ischemia. Cuma ini tidak sebanyak dengan ACS ya. Untuk penyakit koroner tadi yang paling banyak itu adalah bagian koroner akut koroner syndrome, baik angina, STEMI ataupun non STEMI. Oke. Sedangkan kalau untuk yang stabil angina ini lebih sedikit, dan dari segi mematikan memang lebih mematikan yang ini, ya. Paham sampai sini? Ya, ada 3. Dan ingat bahwa akut coronary syndrome dan penyakit-penyakit yang terjadi pada bagian koroner ini, penyakit akut coronary syndrome ini terjadi pada bagian koroner atau pada bagian pembuluh darah di otot-otot jantung. Ya, ini di bagian-bagian sini. Paham sampai sini? Ya, jadi ingat ya, nanti kita bahas ini pembuluh darah bukan pembuluh darah tubuh, tapi lebih kepada pembuluh darah fokus ke jantung. Oke? Saya. Oke. Kemudian untuk akut coronary syndrome, in general dalam penyakit kardiovaskular, ya, penyakit kardiovaskular ini pada dasarnya adalah penyebab kematian utama di dunia, di mana kurang lebih 1/3 dari seluruh kematian itu adalah karena jantung.
Lihat ya, kalau kita lihat bahwa berarti 2/3-nya itu penyakit-penyakit yang lain. Artinya sangat banyak sekali penyakit-penyakit ini adalah disebabkan karena jantung. Oke, mungkin kita bisa mengetahui bahwa Pak diabetes kan juga banyak, atau penyakit-penyakit kanker juga banyak. Kalau diabetes kan memang banyak, tapi diabetes yang bikin meninggal itu apa ya? Karena tadi kegagalan organ kan, jantung gagal, ginjal gagal karena akibat diabetes tadi. Jadi yang terlihat itu adalah yang banyak kematiannya yaitu jantung tadi. Oke. Meskipun kita tahu memang kalau untuk mother of disease-nya itu adalah si diabetes ya, tapi tetap bahwa manifestasinya nanti adalah penyakit jantung. Di mana untuk penyakit kardiovaskular ini akan meningkat terus-menerus tergantung dari gaya hidupnya masing-masing orang. Semakin meningkat pola hidup seseorang, gaya hidup semakin yang tinggi, maka tingkat kematian seseorang karena penyakit jantung juga itu akan semakin tinggi. Ya. Nah, di perkiraan tahun 2020 kemarin, dari data 2020, itu terdapat 25 juta orang meninggal akibat cardiovascular disease tadi. Ya, di mana dari 25 juta orang meninggal, itu setengahnya itu akibat penyakit koronernya. Kan penyakit jantung kan banyak ya, penyakit jantung itu kan banyak bagian. Nah, untuk bagian koronernya itu setengahnya bahkan. Ya, kan penyakit jantung kan banyak ya, ada aritmia, gangguan bla bla semacamnya, tapi yang penyebab kematian tertinggi itu adalah karena bagian koronernya. Oke? Ya serangan jantung itu kan orang meninggal tiba-tiba ya karena koroner kan, pembuluh darah yang tiba-tiba berhenti ya, tersumbat. Nah, kemudian 1,5 juta orang di Amerika Serikat itu per tahun mengalami ACS, di mana 220.000 dari 1,5 juta tadi itu meninggal karena ACS. Ya. Jadi apakah ACS itu bisa disembuhkan? Ya, disembuhkan tidak, tapi bisa kita antisipasi untuk tidak berkembang sampai CAF tadi ya, atau gagal jantung. Tapi ini bisa kita cegah, tapi kalau seandainya gagal ya akan menyebabkan kematian tadi. Ya. Nah, dilihat dari data ini untuk kawasan Asia Pasifik mungkin lebih sedikit kecil dibandingkan dengan yang terdapat di Amerika. Kenapa kira-kira di Indonesia ini jauh lebih kecil atau Asia ini lebih kecil dibandingkan dengan di Eropa ataupun di Amerika? Ada yang tahu? Kenapa kira-kira? Ya kita kembalikan tadi, penyebab ACS ini apa? Dari awal sekali, itu adalah kolesterol, ya kan? DM dan semacamnya sebagai pendukung. Tapi inti utamanya kan tadi akan aterosklerosis kan, aterosklerosis dari kolesterol kan. Nah di Amerika, Eropa dan semacamnya itu lebih tinggi angka penyakit jantungnya karena memang makanan pokok sehari-hari mereka apa? Ya daging, ya daging, dan daging. Maksudnya bahkan proporsi daging mereka lebih tinggi dibandingkan penyakit lain, penyakit dengan obat makanan-makanan lain. Ya, tes 1, 2, 3, suara saya masih terdengar? Masih Pak. Oke, kalau macet bilang ya, soalnya di saya terlihatnya camnya macet, jadi saya berpikir macet suara saya. Oke, kita lanjut lagi ya. Nah, tertingginya itu adalah jantung. Sedangkan kalau di Asia, memang kita makan daging, makan yang berbau lemak, tapi bukan dalam jumlah yang rutin ya. Apalagi kalau masih kos-kosan ya. Pak, boro-boro Pak, kami saja makan lemak nabati saja, telur itu ya kadang ada, kadang tidak. Ya, ambilnya protein banyak gitu ya. Termasuk lebih banyak protein ya. Tapi nggak apa, protein bagus untuk tubuh. Oke, kata-kata mendukung, membangun itu. Kalau kita kan memang mayoritas menggunakan konsumsi utama kita apa? Konsumsi utama kita kan adalah karbohidrat ya. Jadi itu mengapa dilihat dari pola penyakitnya juga berbeda. Di Amerika memang lebih banyak penyakit-penyakit yang berkaitan dengan lemak dan semacamnya. Kita memang lebih banyak penyakitnya adalah mengarah ke karbohidrat, glukosa, gula ya. Dalam hal ini adalah diabetes. Oke, tapi tetap jantung juga tetap menjadi penyakitnya banyak karena akibat perkembangan dari diabetes itu sendiri. Ya, oke. Kemudian ACS ini sendiri dapat kambuh dengan prevalensi sekitar 11,65 hingga 19,5. Jadi ACS kalau seandainya dia muncul kemudian kita terapi, maka nanti ada kemungkinan besar dia akan kembali lagi, muncul lagi. Selama ada proses penyumbatan yang terjadi, maka ACS tidak akan pernah berhenti dan akan selalu terjadi. Oke, sampai sini paham? Paham ya? Oke, kita lanjut lagi. Nah, ini adalah merupakan gambaran dari bagaimana etiologi sindrom koroner akut atau ACS tadi, ya perkembangan dari sindrom koroner akut. Diawali pembuluh darah kita ini, kalau kita fokus ke gambar kiri dulu.
Ya, ini adalah merupakan gambar pembuluh darah yang normal. Kalau kalian lihat dari diameter, ini tidak ada hambatan ya. Nih. Ya, nah ini pembuluh darah yang terbuka, ya ini dalam keadaan sehat. Nah, pembuluh darah kita tadi dikatakan bahwa pembuluh darah nanti akan mengalami aterosklerosis. Apakah semua orang akan mengalami aterosklerosis? Semua orang berpotensi untuk bisa terjadi aterosklerosis, tapi belum tentu semua orang akan mengalami aterosklerosis dan terkena efek dari aterosklerosis tadi. Kalau kita lihat sebelum terjadinya aterosklerosis yang bagian ini, ya aterosklerosis ini tadi plak, pembuluh darah kita itu sebenarnya diawali oleh adanya fatty streak, adanya penumpukan dari lemak, ya, di mana penumpukan lemak ini kalau seandainya tidak ditangani dan gaya hidup kita semakin buruk lagi, maka dia akan bisa berkembang menjadi fibros plak. Sebelum sampai aterosklerosis ya, masih ada 2 tahap dulu yang terjadi. Nah, tadi dikatakan bahwa semua orang apakah akan terkena aterosklerosis? Tidak tentu, belum tentu, tapi semua orang berpotensi untuk mengalami aterosklerosis. Kenapa? Karena aterosklerosis ini kan pada dasarnya penumpukan dari lemak tadi ya. Oke, dan kalau kita lihat dari pemetaan usia, aterosklerosis itu akan mulai terbentuk di usia 30-an. Jadi ketika seseorang masuk ke usia 30-an, 35 sudah mulai start itu, aterosklerosis akan mulai terjadi penumpukan di situ, akan mulai terbentuk di situ. Ya. Jadi sebelum terjadi itu maka kita cegah. Bagaimana mencegahnya? Tadi kalau kalian lihat kembali, aterosklerosis itu penyebabnya apa sih? Tadi di awal apa penyebab aterosklerosis? Penyebabnya adalah penumpukan lemak ya, itu kan? Karena penumpukan lemak ditambah dengan adanya gula, tekanan darah tinggi dan semacamnya kan, itu memperparah. Tapi kalau kita lihat tadi bahwa aterosklerosis ini sebelum jadi itu adalah karena adanya penumpukan lemak. Bagian apa yang terjadi penumpukan tadi? Yaitu bagian LDL kan? LDL yang mengalami oksidasi. Artinya, kalau LDL itu kita cegah untuk tidak teroksidasi, berarti apakah akan ada penumpukan plak? Kemungkinan besar akan terhambat penumpukan plak. Berarti apa yang kita perlu lakukan? Oh, berarti tadi aterosklerosis terjadi karena ada penumpukan plak. Berarti untuk mencegahnya, aterosklerosis terjadi karena adanya penumpukan plak yang diakibatkan oleh adanya oksidasi LDL, gitu kan? Apakah LDL bisa kita hilangkan dari tubuh kita? Bisa nggak kita hilangkan? Nggak mungkin, karena LDL itu adalah pengangkut dari kolesterol, yang mana kolesterol dibutuhkan dari tubuh. Kan ada 2 ya. Oke, secara densitas kita mengenal ada banyak, ada VLDL, LDL, HDL, ya, ada trigliserida dan semacamnya. Tapi kita fokus ke bagian LDL-nya. LDL ini bagian lemak yang di mana sih? Masih ingat tidak? Yang belajar patologi. LDL ini yang bagian mana sih? Kenapa bukan HDL di sini? Kenapa harus LDL? Ada yang tahu? Dari mana LDL ini berasal? Lupa lagi kan patologi kan? Kalau kita mengingat, dari mana? Made? Made Ninta? Udara yang ada di usus itu. Udara yang ada di usus? No, kalau pembuluh darah yang ada di usus itu kilomikron. Ya, yang besar kan, itu kilomikron. Kilomikron masuk ke hati. Hati mengolah, ya kan? Habis itu kemana? Dari hati menuju ke seluruh tubuh kan, masuk ke vena ini kan, ke bagian perifer, vena sentral kan. Itu yang membawa siapa? Yang membawa adalah LDL. Sedangkan kalau HDL itu membawa lemak dari sel-sel keluar kan. Itu mengapa dikatakan LDL jahat dan HDL baik, karena LDL itu membawa kolesterol dalam jumlah yang banyak beredar masuk ke dalam sel-sel. Berarti beredar dalam tubuh kan. Sedangkan kalau kita berbicara terkait dengan HDL itu malah kebalikannya. Ya, HDL itu dia mengangkut lemak-lemak yang terdapat di dalam sel itu keluar. Oke, keluar dari dalam tubuh. Nah, LDL tadilah yang masuk ke dalam sel itu kan beredar dalam pembuluh darah ya. Kemudian dia akan terpenetrasi ke permukaan pembuluh darah dan teroksidasi. Nah, berarti kita harus mencegah LDL ini teroksidasi. Iya kan? Bagaimana caranya? Apa yang bisa kita kasihkan untuk mencegah? Mencegah oksidasi berarti dikasihkan adalah loh. Ya, antioksidan.
Untuk mencegah oksidasi ya berarti kasih antioksidan kan. Oke, itu mengapa tadi dikatakan tidak semua orang mengalami aterosklerosis karena orang-orang yang gaya hidupnya baik ya berarti banyak makan antioksidan. Oke. Banyak makan antioksidan sehingga ketika ini terjadi penumpukan ada antioksidasi ya berarti tidak bertumpuk lagi, tidak bertambah. Jadi kalau kita melihat adalah progresivitasnya ini untuk terjadi aterosklerosis lama, bahkan mungkin sebagian besar orang meninggal sebelum aterosklerosis terbentuk. Gitu ya. Tapi apakah semua orang akan ada aterosklerosis? Iya, bisa berkembang kalau gaya hidupnya yang buruk. Paham sampai sini? Ya. Nanti dia berkembang menjadi fibroid plaque, dari fibroid plaque ini kemudian akan menjadi aterosklerosis. Ketika ini menjadi aterosklerosis, barulah akan terjadi ruptur. Plaque-nya ini mengalami ruptur. Ruptur pecah, kemudian akan muncul infark miokard, ischemic stroke, critical leg ischemic, dan cardiovascular death atau kematian kardiovaskular kalau sudah sampai ke tahap ini. Ya. Jadi cegah. Saya yakin kita masih di tahap-tahap ini nih, antara 1 sampai 2 nih, tergantung usia ya. Semakin muda berarti kan semakin kecil kemungkinannya. Oke, nih. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, coba kita lihat di gambar bagian kanan tadi, perkembangannya seperti apa sih? Dikatakan tadi. Nah, ini adalah pembuluh darah normal, di mana di sini ada endotelium, ada intima, dan media adventia. Ini pembuluh darah ya. Nah, ini adalah keadaan di mana sel pembuluh darah kita normal. Dalam perkembangan waktu, dengan gaya hidup kita yang buruk dan semacamnya, maka nantinya akan bertumpuk nih. Ya, ini akan bertumpuk. Masuklah LDL tadi, kemudian dia akan mengalami oksidasi, dia tumpuk di sini, ya, sehingga terjadi plak-plak di sini, fatty stick. Ya, ini masih bisa diurai bisa kalau kita mengkonsumsi senyawa-senyawa obat yang nantinya menarik atau makanan-makanan yang bisa menarik lemak dari dalam pembuluh darahnya ini sehingga tidak terjadi tumpukan. Ya terutama antioksidan tadi. Oke. Tapi kalau ini gagal dicegah, maka dia akan berkembang menjadi fibros plaque seperti ini. Ketika dia menjadi fibros plaque, ini akan terjadi penyempitan pada pembuluh darah. Lihat ya, dari awalnya sini, kemudian dia melebar. Maka di sini mengasumsikan adalah terjadi penyempitan kan. Dan ini akan berkembang menjadi aterosklerosis. Paham sampai sini? Paham ya? Kembali lagi tadi saya katakan bahwa semua orang berpotensi untuk bisa mengalami aterosklerosis. Tapi apakah dia bisa jadi atau tidak, itu akan berbeda-beda tiap orang. Ya, tergantung gaya hidupnya. Dan biasanya kalau dia sudah sampai terjadi penumpukan seperti ini, nah itu udah akan muncul gejalanya banyak. Ya, jadi kalau mau contohin seperti ini, oh kata Pak Dirga kan berarti berkembang mulai dari usia 30 tahun. Misalkan nanti kalau mau contohin nih, Radit sama Akmal nih, silakan Akmal mau gaya hidupnya, misalkan contoh ya, bukan disumpahin. Misalkan Akmal mau gaya hidupnya buruk nih, makan sesuka hati saja, jarang olahraga, tapi maksudnya adalah gaya hidup buruk dalam hal ini makan berlemak, merokok, suka begadang, atau mungkin dalam tanda kutip karena anak gaul kota ya, misalkan nanti dia mungkin contohnya, bukan mungkin ya, itu mendoakan, misalkan nanti gaya hidupnya akan menjadi buruk, minuman keras dan semacamnya, itu akan mempercepat proses aterosklerosis dibandingkan misalkan yang Radit tadi yang mungkin gaya hidupnya baik. Oke, tetapi nanti itu tidak akan bisa terlihat secara subjektif. Terkadang beberapa orang seperti ini, Pak, ada 2 orang ini, yang satu gaya hidupnya sehat-sehat saja, bagus-bagus saja, yang satu ini gaya hidupnya kok kayak liar banget dalam tanda kutip. Oke, tetapi pas dicek, oh gaya hidup dengan Akmal ini kok malah sehat-sehat saja, ya, malah baik-baik saja dia, malah aktif sekali. Tapi kalau yang mau gaya hidup kayak Radit kok malah lemes, dikit-dikit kelihatannya dia mukanya pucat dan semacamnya, jarang bergerak dan semacamnya, kan gitu. Ya. Nah, tetapi kalau kita dari struktur pembuluh darahnya, gaya hidup yang model Akmal tadi itu akan menyebabkan terbentuknya aterosklerosis, sedangkan di bagian gaya hidup Radit tadi itu kecil sekali perkembangan aterosklerosis. Oke, tapi jangan salah sangka. Biasanya dengan gaya-gaya hidup yang seperti Akmal tadi yang gaya hidupnya buruk, itu ketika muncul sekali, maka semua penyakit-penyakit lain akan ikut muncul. Kenapa? Karena tadi gaya hidup buruk itu akan bertumpuk perlahan-lahan. Tapi Pak, kok tidak terasa? Sedangkan Radit dalam proses hidupnya sering sakit-sakitan, lemas, dan semacamnya. Kok bisa gaya hidupnya berbeda tapi lebih sehat terlihat Akmal? Karena pada saat Akmal aktif tadi, gaya hidupnya happy-happy, hura-hura, dan semacamnya, itu otaknya akan mengcover seluruh bagian tubuhnya. Neurotransmitternya akan aktif, sehingga terlihatnya baik-baik saja. Tapi ketika keadaan dia sudah melewati masa homeostasis, makanya tadi saya katakan ketika melewati masa homeostasis itu akan stop seketika, kemudian muncullah semua penyakit-penyakit. Sedangkan di Radit tadi, gaya hidup yang Radit itu perlahan-lahan tuh
perlahan-lahan. Ya, biasanya mati-matinya itu mati-mati sakit, batuk, dan semacamnya. Kemudian masih bisa ketemu anak cucu, kemudian nitip warisan. Tapi kalau model-model gaya hidup Akmal tadi, itu sangat memungkinkan untuk bisa mati tiba-tiba, seperti beberapa orang-orang yang terlihat di. Tapi biasanya yang kayak model-model Akmal ini, contohnya orang-orang yang pejabat-pejabat itu tuh, oh enak banget ya hidupnya, taunya enak terus tuh. Orang-orang sukses ya, makan diajak undangan ke sini makan juga, ditambah ke sini makan lagi, di sini makan lagi, meeting sampai tengah malam. Habis itu karena mau begadang jadi akhirnya merokok, mungkin saja bisa minum minuman keras karena mengikuti teman bisnis macam-macamnya. Terlihatnya sehat-sehat saja karena masih aktif tubuh. Tapi ketika momentum dia langsung kena aterosklerosis dan ada sumbatan, maka itu akan langsung berhenti seketika dan bisa meninggal. Itu mengapa banyak sekali orang-orang yang kalau mungkin kalian akan mendapatkan fenomena-fenomena itu di lapangan nantinya. Kok tetangga saya jarang sakit, ketika sakit langsung muncul semua penyakitnya. Yaitu tadi, gaya hidup yang buruk akan bermanifestasi. Dan ketika muncul, biasanya hidupnya nggak panjang. Tapi kalau gaya hidup yang baik, ketika muncul penyakit, perlahan-lahan, dia pelan-pelan. Ya, matinya perlahan-lahan lah. Udah hidupnya susah perlahan-lahan, matinya perlahan-lahan. Tapi, artinya adalah gaya hidup, bukan berarti dengan gaya hidup Akmal kita memilih untuk mati tiba-tiba. Artinya adalah, oh kalau dengan kesibukan tadi berarti kita harus bisa mengontrol tubuh juga. Ya. Tapi mungkin kalau kalian sekarang kan masih mahasiswa ya, Pak, apakah sekarang saya harus mengontrol diet lemak? Ya diukur-ukur lah kalau berat badan besar ya mulai dari sekarang. Daripada nanti kalau sudah usia 30-an itu sudah susah dietnya ya, mumpung dari sekarang. Tapi kalau yang misalkan hidupnya masih ya makan nasi masih pakai mie bagi dua ya, tidak masalah, nikmati dulu saja. Ya, gitu. Oke, karena tadi perkembangannya itu perlahan-lahan. Bahkan untuk aterosklerosis ini itu bisa dipredik 10 tahun ke depan baru kita lihat perkembangan. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, ini patofisiologi bagaimana terjadinya ACS tadi atau akut coronary syndrome. Kalau kita lihat di sini dari segi gambarnya ya, ini adalah pembuluh darah arteri di koroner, ya pembuluh darah arteri koroner ya, berarti kan pembuluh darah kecil ya nih, pembuluh darah di sini kecil. Itu nantinya akan terjadi penyempitan iskemia dan trombosis akibat adanya penumpukan dari aterosklerosis yang berkembang. Mengakibatkan apa nih? Kalau kalian lihat ya di gambarnya ini warna kuning. Nah, sebentar, ini kok nggak ada. Oke, tunggu. Slide saya terlihat ya? Oke, mohon maaf. Oh ya. Nah, ini di bagian pembuluh darah arteri. Ketika adanya penyumbatan pada bagian arteri, apa yang terjadi? Yang terjadi nanti di sini adalah suplai darah di bagian sel-sel yang di sekitar pembuluh darah ini itu akan mati atau mengalami nekrosis. Kenapa? Karena ketika ini tersumbat, darah tidak akan bisa mensuplai oksigen dan nutrisi-nutrisi makanan ke sel-sel yang terdapat di otot jantung. Kalau tidak ada nutrisi dan sumber makanan tadi, maka sel-sel otot ini akan mengalami kematian atau nekrosis tadi. Ketika sel-sel ini mati, mengalami kematian, maka sel-sel yang berada di bagian lain atau sel-sel otot jantung yang berada di bagian lain itu akan mengambil alih, ya, akan mengambil alih kerja dari sel-sel yang sudah mati ini. Tetapi saya katakan tadi, kalau seandainya harusnya bebannya untuk 100 orang tapi dikerjakan untuk 50 orang, berarti akan sangat menderita yang 50 orang tersebut. Karena bebannya tetap sama. Gitu kan? Nah, itu juga yang terjadi pada jantung tadi. Ketika ini mengalami kematian, sel-sel sekitar akan mengambil alih, tetapi kalau seandainya dia tidak mampu, maka tadi dia akan bekerja dengan ekstra nih. Sel-sel yang lain yang mengcover kerja dari sel yang mati ini tadi kan. Lama-kelamaan karena dia tidak sanggup, barulah tadi dikatakan perkembangannya adalah mengalami gagal jantung. Oke? Paham sampai sini? Paham ya? Jadi diawali dari adanya kematian sel terlebih dahulu. Oke? Nah, kematian sel ini tadi kemudian menyebabkan otot-otot jantung ini mengambil alih, otomatis nanti pengaruhnya adalah ke bagian ritme jantungnya ya. Nanti kita akan lihat ke bagian ritme jantungnya apa sih pengaruhnya. Tapi pastinya manifestasi akhir adalah kematian jantung. Nah, kalau kita lihat dari bentuk gambar, bagaimana kalau kita deskripsikan bentuk patofisiologinya tadi? Nah, jadi diawali adanya perubahan yang terjadi pada pembuluh darah koroner, di mana tadi kalau kita lihat di gambar adalah terjadi penumpukan plak. Penumpukan plak ini akan berkembang, kemudian dia akan menjadi aterosklerosis. Gitu ya, akan terjadi aterosklerosis. Nah, kemudian
Kalau seandainya pembuluh darah koroner itu sudah mengalami aterosklerosis, otomatis akan terjadi gangguan pada pasokan darah koroner di bagian miokardnya. Ya, gangguan pasokan darah di koroner miokard. Oke. Semakin lama aterosklerosisnya berkembang dan trombosis terbentuk juga, maka area miokard akan kekurangan pasokan darah. Kekurangan pasokan darah nanti akan mengakibatkan terjadinya iskemia. Ya, kekurangan pasokan darah tadi ya, mengalami iskemia. Oke, ketika terjadi iskemia, ada beberapa gejala yang akan timbul. Yang pertama adalah perubahan repolarisasi listrik, metabolisme anaerob, dan manifestasi klinis. Kenapa terjadi perubahan repolarisasi listrik? Karena penyumbatan darah tadi itu kan mengakibatkan apa? Mengakibatkan adalah otot jantung ini kan akan kekurangan suplai nih, ya. Bentar, saya naikkan di sini aja. Nah, saya ulang di sini ya. Kalau seandainya tadi ada penyumbatan, berarti kan suplai darah ke bagian sini kan berkurang nih, gitu kan? Berkurang ke sini yang bisa mengakibatkan ini kan mengalami kematian nantinya kan? Nah, kalau seandainya sel-sel ini mengalami gangguan atau kematian tadi, maka sel-sel sekitar kan yang mengambil alih. Oke, ketika sel-sel ini mengambil alih, otomatis misalkan dia kerjanya 1 kali denyut 1 detik, misalkan karena ini ada mati, maka dia harus 2 kali berdenyut. Karena dia harus mengambil alih kan? Betul nggak? Ya, karena dia mengambil alih, otomatis bentuk irama jantungnya akan mengikuti. Oh, saya biasanya 2 kali nih denyutnya, tapi karena 1 mati, dia harus ambil kerjaan dia. Jadi saya harus bekerja 2 kali denyut, 2 kali lipat denyut saya. Oke, 2 kali tersebut tadi itu kan denyut. Berarti kan yang pengaruh denyut siapa? Ya ini adalah listrik. Maka repolarisasi listrik akan mengalami gangguan. Harusnya dia relaksasi, tapi dia semakin panjang. Paham? Sehingga akan mengalami ST elevasi, meningkat elevasinya, dan juga non-ST elevasi miokard. Nanti saya lebih jelaskan lagi ya terkait dengan ST ini di bawah. Intinya adalah dia akan mengalami perubahan repolarisasi listrik. Oke? Saya skip dulu karena nanti ada di slide berikutnya. Kemudian selanjutnya adalah adanya manifestasi klinis. Dia itu nyeri. Dan juga metabolisme anaerob. Kemudian nanti dilanjutkan di sebelah sini ya. Nih. Tapi sebelum sampai ke sini dulu, kita lihat coba ke nyeri. Kenapa ada nyeri pada kasus ini? Ketika pasokan darah tadi di sini terhambat, ini kan berarti oksigen dan nutrisi kurang nih di sel. Sel akan mewarning nih. Oh, saya kekurangan nih. Saya kekurangan kekurangan pasokan oksigen dan nitrogen, sehingga nanti dia akan mengalami kematian. Kematian yang dialami sel-sel tadi itu akan menimbulkan mediator-mediator nyeri, yaitu prostaglandin. Prostaglandin tersebut nanti akan merespon kepada otak untuk memberitahukan bahwa ada kematian tuh sel-sel di otot jantung tadi. Sehingga yang muncul ada rasa nyeri. Paham sampai sini? Nyeri itu kan warning ya. Jadi seperti yang sudah saya pernah sampaikan dulu di semester 2, nyeri itu adalah merupakan salah satu simptom yang diciptakan oleh Tuhan, itu sebenarnya pertanda baik. Pertanda bahwa tubuh kita ini ada gangguan sehingga kita tahu. Kalau seandainya tubuh kita ini tidak ada nyeri, maka itu bahaya. Kalian jalan, terus tiba-tiba, loh jempol kakiku kemana? Ternyata kepotong tadi di jalan. Kalian tidak rasakan karena tidak ada nyeri. Oke, jadi bersyukur kalau ada nyeri. Ya, karena itu adalah warning yang diberikan. Nah, sama seperti tadi. Nyeri itu adalah manifestasi klinik karena adanya kematian sel-sel tadi. Paham sampai sini? Sel-sel yang mengalami kematian yang menimbulkan nyeri. Sebelum mengalami kematian tadi, apakah sel langsung mati? Sebenarnya tidak. Kalau kalian lihat di sini tadi, ini kan kekurangan oksigen ya. Apakah ini langsung nekrosis? Tidak. Jadi ada tindakan dulu yang dilakukan oleh si sel otot jantung. Sel otot jantung tidak akan dengan ikhlas langsung mati. Apa yang dilakukan sel otot jantung? Jadi ketika pasokan darah itu berkurang ke sel-sel, maka sel itu akan menanggapi adanya kekurangan energi yang besar-besaran. Ya kan? Karena kan sel membutuhkan oksigen dan nutrisi untuk terjadi pembakaran di sel, kemudian terbentuk ATP kan, energi kan. Ketika tidak ada oksigen, berarti sel nggak bisa bekerja dong. Kalau tidak bisa bekerja, berarti tidak ada energi. Berarti ketika terjadi penyumbatan tadi, yang mengakibatkan oksigen tidak bisa masuk ke sel, sel membaca ada kekurangan energi yang besar-besaran. Paham sampai sini? Terus apa yang akan dilakukan? Sel akan melakukan suatu tindakan darurat yang dinamakan dengan metabolisme anaerob. Dia akan tetap mengolah karbohidrat, lemak yang ada di dalam sel tadi untuk membentuk energi dengan menggunakan metabolisme anaerob. Metabolisme anaerob adalah metabolisme yang dilakukan tanpa membutuhkan adanya
oksigen. Pada kasus ini oksigennya nggak nyampe kan, karena terhambat tadi kan, tersumbat ya, sehingga dia akan mengambil alih sendiri tubuhnya, si selnya akan mengambil alih sendiri, kemudian membentuk metabolisme anaerob, yaitu mengolah glukosa-glukosa yang ada di dalam tubuh dengan menggunakan reaksi kimiawi. Ya, jadi dia akan mengambil alih dengan menggunakan reaksi kimiawi. Dan dalam proses tersebut akan melepaskan enzim dan juga laktat. Sehingga energi terbentuk besar-besaran dengan menggunakan kimiawi tadi. Ya, di saat bersamaan dia akan melepaskan enzim, di saat bersamaan akan melepaskan laktat. Pengolahan energi yang besar-besaran tadi itu akan menghasilkan laktat. Laktat ini itu berbahaya bagi tubuh. Dia itu adalah zat sisa yang bisa merusak sel-sel kita. Dia yang nanti akan merusak sel-sel kita. Kalau kalian merasakan laktat itu, kalian mungkin olahraga ya, lari secepat-cepatnya tuh. 15 putaran tuh di embung. Oh jangan, nggak sanggup kalian. Ya 5 putaran lah. Apa yang terjadi setelah kalian lari? Pak, saya menjadi bugar. Oh itu kan bahasa-bahasa ini ya, bahasa-bahasa YouTube kalau lagi instruktur olahraga. Gimana setelah olahraga segar? Mana ada setelah olahraga capek gitu kan? Betul nggak? Kenapa badan-badan kalian capek kalau setelah olahraga? Karena pada saat kita berolahraga, kalian kan kalau olahraga pasti lari kencang kan? Energi yang dibutuhkan sel-sel itu lebih banyak atau lebih sedikit yang dihasilkan? Pastinya lebih banyak. ATP yang dihasilkan lebih banyak kan? Semakin banyak ATP dihasilkan, semakin banyak laktat yang dihasilkan. Laktat itu adalah yang menyebabkan badan-badan kita ini kaku, capek, lemas, tidak bertenaga, itu adalah si laktat tadi. Jadi kalau dia bertumpuk banyak di dalam sel-sel, itu akan menyebabkan jaringan-jaringan kita akan menjadi kaku, menjadi kelelahan, dan bahkan kalau dia tidak dikeluarkan, akan bisa menyebabkan kematian pada sel-sel kita. Paham sampai sini? Nah, pada sel-sel otot jantung tadi, karena tidak ada oksigen, maka dia akan si sel itu akan melakukan metabolisme besar-besaran dengan menggunakan reaksi kimiawi, sehingga laktat akan semakin banyak di situ. Kemudian apa yang terjadi? Ingat bahwa metabolisme anaerob itu hanya untuk darurat saja. Dia tidak bisa jangka panjang. Akan ada momen di mana dia tidak akan mampu lagi. Ketika oksigen dari bagian suplai darah ini tadi tetap tidak tersuplai, tidak masuk, nih tersumbat otomatis, tersumbat total lah, maka tidak bisa masuk ke sini, maka metabolisme anaerob akan berhenti, kemudian sel mengalami kematian. Paham sampai sini? Mengalami kematian ya. Nah, ketika mengalami kematian tadi akan muncul enzim-enzim apa? Ini enzim-enzim troponin T dan juga CKMB. Ingat, troponin dan CKMB ini adalah merupakan enzim-enzim spesifik yang terdapat di jantung. Jadi, kalau orang serangan jantung atau ada kematian jantung, biasanya yang diukur adalah CKMB troponin. Kenapa? Karena mereka akan meningkat atau ada muncul ketika terjadi kerusakan sel-sel tadi atau ketika terjadi proses metabolisme anaerob di sel. Kalau orang sehat kayak kita ini mau diukur CKMB troponin terbaca tidak? Tidak akan terbaca. Jumlahnya sangat kecil sekali sampai tidak terbaca di alat. Ini hanya akan muncul ketika serangan jantung dan akan turun setelah 12 jam. Jadi kalau orang serangan jantung bawa ke rumah sakit maka dicek CKMB-nya dan troponinnya. Oh iya dia serangan jantung. Tapi kalau seandainya meninggal di serangan jantung, diketemukan ternyata 2 tahun itu udah jadi abu ya. Salah. Maksudnya ditemukan 2 hari berikutnya. Kan biasa banyak kasus kejadian gitu ya. Makanya harus hati-hati ya. Kalian ini kalau kos-kosan jangan introvert banget lah. Harus ada yang tahu kalian tuh wujudnya. Jangan sampai karena kalian tidak ketahuan di kamar mulu, ternyata nauzubillah min zalik, ada seorang mahasiswa ternyata dia serangan jantung, meninggal di kosan, tidak ada yang tahu tuh. Ini serangan jantung atau karena apa? Ya. Jadi jangan introvert banget ya. Ya setidaknya tetangga depan rumah tahu kalian lah. Nah ini, karena kalau seandainya dia sudah serangan jantung, kemudian ditemukan beberapa hari kemudian, itu tidak bisa terdeteksi apakah ini karena serangan jantung atau tidak. Karena kalau udah lebih dari 12-24 jam, CKMB tidak akan terbaca lagi. Jadi kita tidak bisa identifikasi apakah dia serangan jantung atau bukan. Paham sampai sini? Paham ya? Oke, nah ini tadi menyebabkan bagaimana patofisiologi dari ACS. Oke, kita lanjut ya. Kemudian, klasifikasi dari ACS itu seperti apa sih? Klasifikasi ACS tadi kan dikatakan ada 3 ya. Unstable angina, kemudian enstemi, dan juga STEMI. Nah, bagaimana sih kalau kita lihat dari gambar nih? Ini adalah merupakan pembuluh darah yang normal. Kemudian adanya penumpukan atherosclerosis plaque. Nah, nanti ini akan membesar. Ketika dia membesar seperti ini, dan dia tidak pecah,
Oke, tidak ada kemungkinan kecil kemungkinan untuk dia pecah atau dia susah untuk pecah, maka ini dinamakan dengan istilah stable angina. Ya, jadi ini keadaan di mana anginanya ini stabil. Paham? Paham ya? Nah, tetapi ketika ini berkembang lagi, kemudian munculnya trombus-trombus, ya, munculnya trombus-trombus di sini, dan di mana trombus-trombus ini berpotensi atau sangat rentan untuk mengalami ruptur tadi, terlepas, maka ini dinamakan dengan istilah unstable angina atau angina yang tidak stabil. Paham? Kalau seandainya plak-plaknya ini, platelet-plateletnya ini tumbuh sampai menjadi trombus-trombus yang terbentuk dengan fibrin-fibrin ya, trombus, maka ini dinamakan dengan non-ST segmen elevasi atau non-STEMI atau enstemi, kalau non-STEMI, enstemi. Ya, sedangkan kalau trombusnya ini dalam jumlah yang sangat besar sekali dan bahkan memblok sebagian besar pembuluh darah, maka itu dinamakan dengan istilah STEMI atau ST segmen elevasi myocard infarct. Ya, ini STMI. Kalau dilihat dari sini 3 urutan ini, yang mana paling parah kalau terjadi? Pastinya yang STEMI. Ya. Nah, coba kita lihat secara deskripsinya. Apa sih perbedaannya? Angina pectoris atau tidak stabil adalah angina yang pada waktu istirahat. Gini, dikatakan lebih parah bukan berarti kalau ada orang terkena angina unstable angina atau biasa disebut juga dengan angina pectoris, terus mengatakan bahwa oh angina pectoris doang ya, oh tenang aman kok kata dosen saya itu tidak terlalu parah. Untung Anda tidak enstemi. Biasanya kan kalau orang Indonesia ketika kita ingin mengeluhkan sesuatu dia bukan ngasih solusi ya, tapi malah ngadu ngasih kan. Oh, dia mengalami angina pectoris. Ah, masih untung. Kemarin kerabat saya dia enstemi. Padahal harusnya kita minta saran, bukan minta adu nasib kalian juga kan. Nah, itu juga jadi kalian harus tahu bahwa ketika penyakit ini penyakit yang bisa berkembang untuk mematikan. Tapi kalau lihat dari progresnya, ini sudah progres tingkat lebih jauh dibandingkan dengan 2 penyakit yang lain. Tapi 2 penyakit yang lain ini itu bisa berkembang menjadi STEMI kalau tidak diperhatikan. Paham ya? Oke, kembali lagi ke sini. Jadi kalau untuk yang angina pectoris itu adalah angina pada waktu istirahat atau aktivitas ringan. Jadi kalau aktivitas ringan udah muncul nih angina-angina ini. Tapi kita masih bisa beraktivitas kalau bagian ini. Kemudian crescendo angina dan hilang dengan nitrat. Maksudnya kalau untuk jangan angina pectoris, ketika kita berikan obat-obat golongan nitrat, ya, berikan obat-obat golongan nitrat, itu bisa tertangani. Oke, kalau untuk angina pectoris. Tahu kan mekanisme kerja obat nitrat apa? Bagaimana? Mendilatasi pembuluh darah. Masih ingat? Bagaimana kerja nitrat? Nitrat berfungsi dengan cara melebarkan pembuluh darah. Jadi kalau masih seandainya tersumbat seperti ini, dikasihkan nitrat, dia melebar sementara lah. Yang penting bisa lewat dulu darah. Itu ya. Dibuat menjadi dilatasi. Nah, kemudian, kalau pada bagian angina pectoris, itu adanya depresi segmen ST. Jadi adanya penurunan segmen ST. Ya. Sedangkan kalau untuk yang angina pectoris, itu enzim jantungnya tidak meningkat seperti yang tadi ya. Jadi kenapa tidak meningkat? Kira-kira kenapa tidak meningkat? Ada yang tahu kenapa tidak meningkat? Enzim jantung tadi muncul karena apa sih? Enzim jantung tadi itu yang maksudnya troponin sama CKMB itu. Kenapa bisa muncul? Ketika mengalami metabolisme anaerob. Soalnya kencengin dikit, Pak Deninta. Ketika terjadi metabolisme anaerob. Nice. Terjadi metabolisme anaerob. Kenapa terjadi metabolisme anaerob? Kenapa terjadi metabolisme anaerob? Karena oksigennya tidak terpenuhi. Bagus. Karena oksigennya tidak ada, kan gitu. Berarti kan kalau oksigen tidak ada, artinya adalah terjadi penumpukan pembuluh darah yang total kan? Karena tidak ada sama sekali kan? Nah, sedangkan kalau kita lihat dari gambar ini, kira-kira yang memungkinkan untuk kemungkinan besar terjadinya metabolisme anaerob yang mana? STEMI ya, Pak. Ada STEMI.
ini total. End-STEMI juga bisa. Kalau ini pecah, kan ini tidak stabil kan? Ini pecah kemudian berjalan dan menutupi pembuluh darah yang lebih kecil dari tempatnya tumbuh, otomatis terblok total kan? Ya nggak? Oke, sehingga apa yang terjadi? Nah, kalau untuk yang angina pectoris itu tidak ada gejala tadi, gejala apa namanya? Enzim jantung yang meningkat. Tapi kalau untuk end-STEMI ataupun juga STEMI itu dia bisa meningkat enzim jantungnya. Karena ada kemungkinan besar untuk terjadinya yang namanya metabolisme unpyrrole. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kalau untuk end-STEMI bisa dibaca dulu sebentar. Oke, ya. Nah, kalau untuk yang end-STEMI ini jauh lebih berat dan kalau kita lihat dari temuan EKG-nya untuk yang non-STEMI atau end-STEMI itu adalah depresi segmen ST, terjadi depresi ya, serta inversi gelombang T. Inversi itu pembalikan gelombang T. Nanti saya akan berikan dalam bentuk gambar. Sedangkan kalau untuk STEMI itu terjadi hiperakut T, jadi masalah gelombang T-nya akan terganggu dan elevasi segmen ST juga terganggu. Ya, jadi segmen ST-nya itu akan mengalami elevasi, peningkatan, serta infarksi gelombang T dan juga gelombang Q. Serta enzim jantungnya itu meningkat 2 kali lipat dari batas normal kalau dia mengalami STEMI. Ya, ini perbedaan dari ketiganya. Tapi kalau kalian lihat dari visual ya sederhananya seperti ini. Terdapat di gambar ya. Oke, kemudian ini adalah tadi gambarannya kan dikatakan STEMI, non-STEMI, dan semacamnya. Kalian masih ingat dari minggu yang lalu kita mempelajari tentang bagaimana konduksi listrik yang terdapat di jantung. Ya, masih ingat kan? Di mana dari konduksi listrik ini sendiri itu diawali dari adanya potensial listrik yang terdapat di bagian atrium, gitu kan? Atrium, kemudian nanti berjalan ke avenot ini nanti menjalar ke serat Purkinje. Serat Purkinje-nya ini nanti menyebabkan kontraksi pada ventrikel kan gitu ya. Nih, lihat. Di sini dari SA node ke AV node ke serat Purkinje. Dari SA node di sini dia akan mengalami kontraksi nih, kayak gini ya kalau kita gambarkan. Jadi pada saat SA node ini berjalan, maka di bagian ntar. Lihat gambar bawah ya. Oke. Sampai dulu sampai di sini. Nah, kembali nih lihat. Pertama kali listrik akan menjalar di sini. Set SA node menjalar ke seluruh atrium, naik ya. P terbentuk. Kemudian nanti sampai AV node ditahan dulu sementara, kemudian dijalankan lagi ke serat Purkinje, naik QRS. Kemudian ketika nanti dia sudah mulai istirahat, maka dia ST. Ya, istirahat kan gitu. Ke bagian T-nya ini ya. Nah, kalau kita lihat dari bentuk gambarnya, terbentuknya seperti ini. Ada P, Q, R, S, T. Di mana kalau kita lihat keadaan, saya tidak perlu jelasin lagi secara depolarisasi lebih spesifik ya, karena itu kan udah berkali-kali ya. Nah, intinya di bagian P-nya ini adalah keadaan di mana atrium mengalami depolarisasi. Ketika ini kontraksi, oke, maka P akan naik nih kalau kalian lihat di sini. P akan naik ketika ini kontraksi. Sedangkan bagian PR segmen atau segmen PR itu adalah segmen, ini kan ada garis ya. Kok dia datar? Ini adalah momen di mana terjadi perlambatan nodus AV. Kalau kalian di sini tadi kan dia melambat dulu ya, tidak langsung ke bawah kan? Dia berhenti di sini dulu kan? Coba kita lihat gambar ini. Tidak bisa dipercepat ya. Intinya di bagian PR ini adalah di mana ini, di bagian sini. Ini lihat ya. P naik, kontraksi. Kemudian turun, mulai relaksasi. Nah, ini ada datar nih. Lihat, tidak ada listrik kan? Itu adalah keadaan PR, di mana terjadinya perlambatan nodus AV. Kemudian Q, R, S itu adalah keadaan di mana terjadinya ini, QRS, kontraksi ventrikel. Oke, dan di saat bersamaan QRS ini, di saat bersamaan atrium akan mengalami relaksasi. Kemudian jarak antara S dan juga T, nih jarak antara S dan juga T itu adalah waktu yang diperlukan untuk ventrikel berkontraksi lebih dan mengosongkan dinding. Atau kemarin keadaan apa yang namanya?
Dia mempertahankan kontraksinya? Plateo, Pak. Plateo, ya. Plateo itu adalah keadaan di mana dia ST tadi mempertahankan kontraksinya agar betul-betul kosong tuh darah di dalam ventrikel. Kemudian nanti dia mengalami proses T. T ini adalah repolarisasi ventrikel, dan jarak dari T menuju ke P, ya, T menuju ke P, itu adalah waktu yang diperlukan untuk ventrikel relaksasi. Ya. Oke. Terus bagaimana kalau seandainya ACS? Apa yang terjadi pada ACS? Nah, tadi kan dikatakan ST elevasi kan. Nah, kita lihat seperti ini. Kalau dilihat dari EKG, bentuknya seperti ini. Contohnya, harusnya ini kan nekrosis ya. Ini sel-selnya, ini kemudian ini nekrosis. Nih, maksudnya selnya mati di sini ya. Nah, terjadi infak, penyumbatan dan semacamnya. PQR, harusnya S-nya di sini kan. Tapi lihat mengalami perpanjangan. Ini bukan plateaunya berarti yang maksudnya di atasnya ini ya. Ini artinya gangguan. Kan kalau di EKG kan bentuknya seperti ini kan. Bukan seperti plateo ya. Oke, nah ini peningkatan. Artinya apa? Kontraksinya menjadi semakin lama kan? Betul nggak? Betul? Betul nggak maksudnya? Elevasi kan berarti meningkat kan? ST-nya itu harusnya di mana? Harusnya dia di sini kan? Nih, ST-nya bahkan di sini harus menurun nih. Dia memang mempertahankan, ST ini kan mempertahankan, tapi dia mulai menurun, tidak sama tingginya dengan yang di atas kan. Nih. Oke, ini keadaan yang kemarin, kalsium mulai masuk, kalium lebih banyak keluar. Ya ini, tapi itu mempertahankan kontraksi. Nah, pada saat seorang ACS tadi, ini naik ke atas. Artinya adalah, harusnya dia sudah mulai mengalami penurunan untuk relaksasi, tapi dipaksa untuk naik terus. Berarti kontraksinya menjadi semakin kuat, menjadi semakin lemah. Menjadi semakin kuat dong, ya. Jadi semakin kuat ya, karena dia elevasi kan naik ke atas. Kecuali dia depresi turun ke bawah, iya menjadi semakin turun relaksasi dia tuh. Nah, jadi kuat. Oke, begitupun dengan fragmen-fragmen yang lain, segmen-segmen yang lain. Nih, harusnya dia ke atas tapi dia ke bawah. Nah ini, ya memanjang semua. Oke, nah itu adalah gangguan pada PQRST. Ingat saja posisi PQRST-nya itu di mana. Paham sampai sini? Paham ya? Nah, kemudian kalau kita dari faktor resiko, apa sih faktor resiko terjadinya ACS? Beberapa faktor resiko. Yang pertama adalah merokok. Merokok bisa menyebabkan ACS? Bisa. Karena merokok ini kan mengandung nikotin ya. Nikotin ini kan bisa mengaktifasi adrenergik, beta adrenergik, yang mengakibatkan jantung akan dipaksa untuk memompa. Lihat, jantung dalam keadaan lemah karena sudah adanya nekrosis beberapa sel. Terus dibawa lagi dengan merokok, kemudian dibawa dengan minuman keras dan semacamnya, maka jantung akan dipaksa untuk berdenyut terus. Sehingga dia akan gagal. Ya sama seperti tadi, kalau kita jumlahnya sedikit, terus diberikan beban yang banyak, dan diforsir kerja dengan banyak, ya pasti lama-kelamaan akan KO kan? Ya, seperti itu. Kemudian diabetes, ya jelas ya diabetes tadi salah satu pencetus dari penumpukan di bagian pembuluh darah. Obesitas kan berarti terdiri dari banyaknya lemak-lemak yang nanti memperkecil ruang diameter dari pembuluh darah ya, mempersempit. Hipertensi, kolesterol, kurang olahraga, dan juga stres. Ini juga berpengaruh semua terhadap terjadinya faktor resiko yang bisa dimodifikasi. Sedangkan kalau yang non-modifikasi artinya adalah faktor resiko yang bisa menyebabkan ACS, tetapi tidak bisa kita ubah. Ya, contoh usia. Nggak mungkin, aduh saya usianya 35, berarti sudah mulai aterosklerosis nih. Udahlah saya mau kembali ke 25. Secara fisiologis nggak bisa dirubah, tapi kalau gaya bisa. Kan masih banyak orang tua gayanya kayak bocah kan. Nah, tapi kalau untuk fisiologis tidak bisa diubah. Jenis kelamin, oke, Lucinta Luna masih tetap ada kelihatan lakinya, jadi tetap tidak akan bisa diganti. Riwayat keluarga, tidak mungkin, saya mau ganti riwayat keluarga, mau jadi keluarganya Raffi Ahmad, hidupnya sehat, makannya enak-enak, tidak bisa juga. Dan juga tipe kepribadian kita, bagaimana cara pola hidup itu juga genetik maksudnya ya, bagian genetik ini tidak akan bisa dirubah. Ya. Bagaimana tanda gejala orang yang mengalami ACS? Tanda gejalanya adalah sakit dada. Kenapa bisa sakit dada? Sangat wajar ya, nyeri dada, sakit nyeri, tertimpa beban berat dan terbakar. Karena tadi kita ketahui bahwa kalau di ACS terblok, sel-sel mengalami nekrosis. Nekrosis tadi itu akan menimbulkan mediator nyeri prostaglandin yang mana itu akan mengakibatkan nyeri. Jadi wajar sekali nyeri. Nah, hati-hati yang kemarin saya katakan, penyakit GERD atau MAH itu juga bisa sama gejalanya seperti ini.
Yang membedakan apa? Yang membedakan adalah kalau jantung dia akan tembus sampai ke belakang. Nih, dia akan nembus sampai ke belakang nyerinya. Kalau mah itu cuma di depan saja. Karena kan di dadanya itu sakit karena terbakar kan, heartburn akibat dari asam lambung yang reflux naik ke atas. Paham kan? Tapi kalau untuk yang penyakit jantung, itu dia akan nyeri sampai ke belakang. Oke? Dan lamanya itu bisa sampai 10 menit atau lebih, sering seperti tertekan, constriction atau crushing. Ya. Kemudian untuk sakit jantung ini sendiri itu bisa menjalar ke punggung bahu. Nih, dia bisa menjalar ke punggung nih. Nih, ke punggung, bahu, bahkan rahang, bahkan lengan. Kalau sakit GERD itu tidak. Ya. Nah, ini sakit jantung. Oke. Kemudian bisa menjalar punggung disertai rasa lemah, keringat dingin, rasa cemas dan bahkan bisa pingsan. Ini gejala apa? Gejala saraf kan ini. Kalau lemah juga bisa, lemah bisa saraf, keringat dingin juga saraf bisa, cemas dan bahkan bisa pingsan. Karena kan ini akibat dari pacuan dari saraf yang berlebih. Orang sakit mah itu bisa memacu saraf berlebih. Makanya kan orang kalau lapar itu kan emosional kan. Emosional, lemas dan semacamnya karena sarafnya dipaksa bekerja untuk cari makan, cari makan, cari makan. Ya akhirnya ya bega nyuri-nyuri motor anak kuliahan gitu ya. Itu karena lapar semua tuh. Entah dia lapar kah atau entah dia ingin mengikuti hedonismenya, terserah lah itu. Ya. Oke, ini untuk yang lanjutnya. Kemudian, kalau kita lihat gejala lebih lanjut lagi adalah tanda-tanda serangan jantung akut. Tanda-tanda serangan jantung akut ini seperti angina klasik, sifat nyeri. Nih, ini kalau berkembang sampai ke serangan jantung ya. Sifat nyeri, rasa sakit seperti ditekan, rasa terbakar, ditindih benda berat, seperti ditusuk, rasa diperas dan dipelintir sebegitu sakitnya. Kalau orang-orang sudah mau mengalami serangan jantung. Jadi, serangan jantung itu diawali dari adanya ACS dulu, adanya gejala-gejala ACS. Jadi ketika seseorang mengalami gejala-gejala ACS, langsung bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda. Karena hitungannya menit tuh orang bisa meninggal. Oke? Nah, kalian lihat di sini ya. Nih, ACS. Nyeri ya. Kemudian, lokalisasi dada kiri, substernal prekordial, dan ulu hati epigastrium. Jadi nyerinya itu bagian ini sampai ke kiri. Sorry, ini. Dari sini ke kiri. Ya. Nah, ciri khasnya penyakit jantung itu adalah kalau nyerinya menjalar ke bagian kiri. Oke? Menjalar ke bagian kiri, sakit ke bagian kiri, menjalar ke tangannya itu kesemutan semacamnya, langsung bawa ke rumah sakit. Jangan ditunda. Kalau kalian tidak mau kehilangan orang-orang yang kalian kenal itu. Karena kalau tidak serangan jantung muncul, wah, wassalamualaikum tuh. Ya, bisa terjadi di kanan, bisa, tetapi jumlahnya tidak sebanyak dengan kanan, bahkan jarang terjadi, kecil. Oke? Cuma harus warning juga. Kalau seandainya ada seseorang yang mengeluh bahwa dia mengalami menjalar bagian kanan, tanyakan apakah gejala-gejala lain seperti yang ini, bagian ini dirasakan tidak. Kalau dirasakan, bawa juga ke rumah sakit. Ya. Oke, kemudian rahang nih, dia akan menjalar juga ke bagian rahang. Ya, serta bagian belakang, ini ciri khasnya. Nah, ini adalah tanda-tanda bahwa akan terjadinya serangan jantung. Oke, diawali, kenapa bisa ada gejala-gejala ini dulu? Itu karena sudah ada sumbatan. Ketika dia sudah menjalar nyeri semacamnya, itu ada sumbatan tuh. Udah mulai ACS tuh, udah tersumbat. Oke, maka kalau seperti itu langsung bawa. Oke, atau misalkan seperti ini. Pak, tiba-tiba orangnya langsung jatuh. Kita kan tidak tahu tuh, karena dia tidak menyampaikan keluhannya. Tiba-tiba jatuh. Terus gimana? Ya udah Pak, saya liatin aja, saya doakan. Atau tidak Pak, saya buat status. Terus dibikin lagu. Oke, dibikin lagunya lagu-lagu azab gitu. Ya, lihat karena bakti bla kan biasanya gitu ya orang-orang di sosial media ya. Kalau anak kesehatan tidak. Ketika terjadi jatuh tiba-tiba, maka cek terlebih dahulu kan. Kita cek apakah ini serangan jantung atau tidak. Nah, kalau seandainya dia ternyata berbusa mulutnya berarti kan keracunan ya, yaitu anafilaksis, yaitu penanganannya beda. Tapi kalau serangan jantung semacamnya tadi, maka apa yang bisa kita lakukan? Serangan jantung itu kan terjadi karena adanya sumbatan kan? Ya enggak? Ada sumbatan kan? Berarti kita membutuhkan, ketika ada sumbatan berarti suplai darah ke otot jantung kan berkurang. Maka kita membutuhkan suplainya ini cepat. Apa yang perlu dilakukan? Biasanya orang yang perlu dilakukan adalah bagian jantungnya ditaruh di bagian bawah. Bukan di bawah terus dicabut ya, maksudnya posisinya di bawah dibandingkan bagian tubuh lain. Kaki diangkat, tangan diangkat kan gitu ya. Posisi kaki dan tangannya lebih tinggi daripada posisi jantung. Jadi kan ditidurkan, jangan disuruh berdiri, udah tidak sadar itu. Tidurkan, angkat kaki. Kenapa? Agar kita membantu secara gravitasi darahnya cepat kembali ke jantung. Oke. Kemudian yang perlu kita lakukan adalah resusitasi.
Kenapa? Dengan resusitasi kita membantu untuk tetap ada suplai darah. Karena ingat, kalau seandainya ternyata dia diblok darahnya, kemudian jantungnya tiba-tiba berhenti berdetak, berapa detik, berapa menit saja tidak diberikan suplai darah ke bagian sel-sel lain akan mengalami nekrosis, otomatis pasti meninggal. Maka dengan kita melakukan resusitasi, kita memacu kembali SA, AV, serat Purkinje untuk aktif kembali. Oke? Kita berikan itu, dan kalau kita pompa manual, itu darah kan tetap jalan kan? Ya, pompa manual. Nah, itu makanya lakukan tindakan resusitasi. Tapi ingat, resusitasi ada batasnya. Ketika dilakukan dalam beberapa menit tertentu, tidak ada aktif kembali jantungnya, kita mengasumsikan bahwa sudah meninggal. Ya udah. Assalamualaikum. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Rest in peace. Gitu ya. Lalu tahu bentuk gejalanya. Oh, berarti boleh nggak dilakukan resusitasi? Kenapa ya? Tadi, karena kita tetap suplai. Karena kematian tadi, sel itu tiba-tiba ada sel yang mati, tapi mungkin saja sel-sel lain masih bisa sehat, masih hidup, tapi tidak terpacu listriknya. Maka harus dipancing biar listriknya nyala, sel-sel yang masih sehat bisa bekerja. Itu kan maksudnya? Paham ya? Oke. Kemudian, ini pemeriksaan diagnosis, penegakan diagnosis yang bisa dilakukan. Pertama adalah pengukuran EKG, jelas, karena kita akan melihat ini ST elevasi apakah naik. Harusnya kan turun ya, tapi ini naik ya ke sini. Nah, apakah ada terjadi ST elevasi? ST elevasi berarti kontraksinya diperlama ya. Udah paham tadi kan kenapa bisa ST elevasi? Ketika sel-sel satu mati, maka sel-sel lain akan dipaksa bekerja lebih keras, 2 kali lipat. Artinya adalah ketika dia harusnya turun, tapi karena banyak sel yang mati, maka sel-sel yang masih ada dipaksa bekerja lagi. Jangan relaksasi dulu, tambah lagi. Jadi akhirnya nggak turun, malah naik lagi. Gitu ya. Itu mengapa harusnya dia istirahat, tapi malah bekerja lebih ekstra. Akibat adanya sel-sel yang sudah mati tadi. Ya, dicek kalau ada ST elevasi berarti ACS. Pemeriksaan fisik, kita cek pemeriksaan fisiknya, apakah tadi dia mengalami nyeri, kemudian yang tadi rahang, belakang, kanan kiri, apakah dia merasakan sakit atau tidak. Kalau iya berarti memang itu adalah ACS. Ya. Laboratorium apa yang kita cek tadi? Enzim-enzimnya, CKMB, troponin, dan semacamnya. Gitu ya. Kita cek. Kemudian anamnesa, kita cek dari penegakan anamnesanya ya, dari gejala-gejala riwayat dan juga silsilah keluarganya, apakah dia pernah punya keluarga yang pernah mengalami masalah jantung. Oke. Kemudian ini juga bisa kita lakukan. Ini penting bagi farmasi juga untuk regimen pengobatan, karena regimen pengobatan itu kan kita mengenal ada first line terapi, second line terapi, third line terapi, dan semacam-semacamnya. Itu adalah prioritas utama yang kita berikan. Nah, untuk mengetahui prioritas utama, maka kita harus tahu kondisi awal pasien itu berada pada tingkat yang mana. Contoh, kalau kalian misalkan sakit gigi yang biasa ya, kita bisa berikan asam efenamat. Ya, tapi kalau ternyata kalian datang kemudian kalian meraung-raung, ya berarti kita jangan asam efenamat lagi, nggak akan mempan. Kita berikan yang lebih tinggi. Oke? Misalkan yang kita berikan diazepam atau morfin, misalkan kalau lebih tinggi lagi ya, ternyata giginya kecabut semua tuh. Itu morfin tuh narkotik. Berarti kan ada tingkatannya kan? Nah, sama juga seperti itu. Dalam penyakit itu prinsipnya ada tingkatan-tingkatan. Nah, di ACS sendiri, untuk bisa mengetahui tingkatannya, kita bisa melakukan pengukuran skor TIMI untuk APTS dan IMANES. Bagaimana cara mengukurnya? Pertama adalah kita cek seperti ini. Apabila seseorang yang datang ke rumah sakit dengan gejala ACS tadi, kemudian dia usianya adalah 65 tahun. Kemudian dia ini udah 65 tahun dan lebih dari 3 faktor resiko. 3 faktor resiko apa? Yang tadi, modifikasi, non-modifikasi. Maksudnya, ternyata dia 65 tahun, lebih dari 65 tahun, dia punya diabetes. 65 tahun satu ya, dia lebih dari diabetes. Dia diabetes, dia kolesterol. Udah 3 kan? Berarti skornya adalah 1. Oh, dia tidak diabetes, dia merokok. Dia minuman keras juga, skornya 1. Ada 3 kan? Intinya 3 faktor risiko tadi. Nih, 3 dari total ini. Oke? Maka skornya 1. Paham? Kemudian dicek bagian angiogram koronernya, apakah dia mengalami stenosisnya itu lebih dari 50. Kalau nilai stenosisnya di labnya itu dia lebih dari 50, 1. Apakah dia menggunakan aspirin 7 hari terakhir? Iya, 1. Apakah dia ada nyeri dalam 24 jam terakhir? 2 kali nyeri muncul. Misalkan dia lagi duduk habis makan, nyeri. Terus tiba-tiba 10 menit kemudian hilang. Terus dia menonton, nyeri lagi. 2 kali saja, maka itu skornya adalah 1. Cek ST elevasinya, apakah dia mengalami deviasi lebih dari 1 mm saat tiba? Nilainya 1. Peningkatan biomarker jantung, apakah ada CK dan troponin? CKMB dan troponin? 1. Ya. Kemudian nanti dicek lah di sini. Kalau skornya 0,2 P2, maka dia rendah, 3-4 menengah,
5-7 tinggi. Resiko apa ini? Resiko untuk mengalami kejadian kedua. Maksudnya kejadian kedua adalah kalau ternyata dia datang dalam keadaan di rumah sakit sadar, kemudian dicek dia resikonya seperti ini, 5,7, berarti apa? Berarti kemungkinan besar dia akan muncul lagi serangan yang sama, bahkan jauh lebih parah. Itu ya, kalau recurrent itu atau sekunder attack itu jauh lebih parah. Sama seperti stroke. Kalau masih pertama-pertama itu kan namanya transient ischemic attack ya, atau TIA kan. Kalau seandainya TIA-nya sudah terjadi, kemudian orang itu tidak ditangani ke rumah sakit dan dibiarkan saja, maka tunggu-tunggu pada saat dia muncul sekunder attack-nya, itu akan bisa langsung stroke lebih parah lagi. Nah, begitu juga dengan ACS. Kalau seandainya dia sudah pernah ada serangan tadi dengan gejala-gejala ini, kemudian kita tidak tangani, dan ternyata dia tinggi, maka resiko untuk muncul lagi kejadian kedua itu lebih tinggi. Dan kalau muncul kejadian kedua, itu jauh lebih sulit untuk disembuhkan. Bahkan mungkin bisa menyebabkan kematian. Ya, oh ternyata dia masih rendah, ya udah tidak perlu diobati, mungkin kita perbaiki aja gaya hidupnya. Pak, merokok ya, tolong rokoknya dihentikan karena kalau tidak jantungnya bahaya. Diabetes ya, tolong makanannya dikontrol, bla bla semacamnya. Jadi ini masih bisa kita tangani. Pun kalau ternyata dia ada gejala-gejala, ya kita kasihkan aja obat gejala. Misalkan, aduh tapi dadaku ini kadang sakit, ya udah kasihkan aja obat anti nyeri, kan gitu. Bisa diminum pada saat nyerinya muncul. Ya, paham sampai sini? Stratifikasi ini adalah menentukan terkait dengan regimen obat yang kita berikan. Nah, untuk lebih spesifiknya, nanti kita akan bisa lihat algoritma pengobatannya seperti apa. Oke? Kita juga bisa mengukur dengan menggunakan skor Grace. Skor Grace prinsipnya sama, tinggal kita cek pasien usia berapa, denyut jantungnya berapa, tekanan darahnya berapa, nanti di total, kemudian dibaca tabelnya. Paham sampai sini? Ya? Oke. Kita lanjut lagi. Paham kan baca tabelnya tadi ya? Antara ini, bagian ini, APT, TIMI, dan juga Grace ya. Intinya kita cari pasien itu apakah dia kreatininnya sekian, iya berarti skornya berapa, gitu ya. Nanti tinggal di total. Resikonya apa? Nah, resiko-resiko ini itu adalah resiko untuk kita memprediksi secara ilmu sains kesehatan ya. Misalkan tadi bahwa kalau seandainya dia tinggi, maka resikonya untuk muncul lagi 41%. Rumus-rumus ini atau patokan-patokan ini itu ditentukan berdasarkan teori epidemiologi. Jadi kan ada kalau kalian nanti ambil mata kuliah pilihan epidemiologi, itu kita bisa memprediksi dengan angka kejadian yang umum terjadi, kemudian kita buat dalam bentuk pola, nanti bisa kita tentukan bahwa kalau resiko tingginya berapa persen, gitu ya. Tapi untuk yang di klinisi kita cukup membacanya saja. Oh, berarti resiko tingginya lebih dari 3%. Hati-hati nih, aware banget kita pada pasien-pasien dengan resiko tinggi tersebut. Ya. Oke. Kemudian ini adalah evaluasi pasien, evaluasinya ya. Sebentar. Evaluasinya ini adalah bisa dilihat pada Dipiro edisi 8. Sudah punya Dipiro semua? Tahu Dipiro itu apa? Di awal-awal Farter dijelasin nggak bahwa kalian pakai bukunya Dipiro? Tidak ada ya? Wah, bahaya nih. Sudah pertemuan keempat tidak pernah baca Dipiro. Dipiro itu adalah buku pedoman dasar lah untuk farmakoterapi. Jadi kalau kalian baca itu nanti bisa paham tentang farmakoterapi. Ya, nanti kita akan coba bahas itu lebih banyak nanti di kasus pakai buku Dipiro ya. Kalau belum ada buku Dipironya bisa minta sama senior atau mungkin nanti bisa diupload di Google Classroom. Jadi bisa diambil di situ. Ya. Nah, kalau kita lihat di sini, bentar. Oh, langsung ini saja di pengobatan, nanti algoritmanya sekalian, ya. Saya skip itu karena nanti ada di algoritma. Kalau kita lihat dari pengobatan, maka pengobatannya untuk ACS ini apa saja? Tadi kalau kalian lihat dari gejalanya apa saja sih? Gejalanya adalah nyeri pasti kan? Karena nekrosis ya. Maka obat yang kita bisa berikan adalah painkiller, morfin. Pak, bisa nggak dikasihkan asam mefenamat paracetamol? Gimana ya? Paracetamol dan asam mefenamat kan kerjanya cuma untuk nyeri nociceptis ya, nyeri di permukaan sel, permukaan luar ya, sehingga ringan-ringan saja. Tapi kalau udah painkiller, udah jantung, itu kan nyeri visceral ya, nyeri visceral, neuropati dan semacamnya, dan itu nyerinya nauzubillah min zalik tuh, makanya harus menggunakan morfin. Ya, suplemen O2 betul nggak? Ya butuh, karena pada saat pasien ACS tadi itu kan karena terblok pembuluh darahnya sehingga oksigen berkurang kan. Kita berikan pasokan kayak oksigen berharap ada yang bisa lewat. Oke. Kan tadi ada yang terblok, ada yang menyempit kan. Menyempit berarti berkurang kan. Maka kita kasih oksigen. Semakin banyak oksigen kita kasih itu semakin baik sel-selnya. Kemudian terapi iskemi nitrat. Nitrat itu adalah untuk melebarkan pembuluh darah tadi. Oke. Kalau kita kembali ke gambar ini. Nah, itu gambar jantung.
Nih, di pembuluh darah ini tadi, berarti kan kita menyempit ya nih. Sorry, nih. Nih, menyempit ya. Maka kita bisa berikan nitrat. Untuk apa? Untuk harapannya adalah pembuluh darah ini melebar, spasme, mendilatasi, sehingga darahnya bisa tetap banyak diberikan. Tetap banyak tersuplai. Ya. Kemudian apalagi tadi, nah kalau kalian lihat di gambar yang bagian ini tadi, ketika terjadi mengalami kematian sel, otomatis sel-sel sekitar yang mengambil alih kan? Ya enggak? Kalau sel ini mati, sel-sel sekitar akan mengambil alih. Terus kira-kira gimana sel-sel yang lain? Kira-kira sel-sel lain ini lebih kuat kontraksinya atau lebih lemah? Kalau sel ini mati terus mereka ngambil alih, dia lebih kuat atau lebih lemah? Pastinya dia akan bekerja lebih ekstra, lebih kuat. Dan itu bisa berbahaya. Karena semakin dia kuat bekerja, maka akan semakin banyak sel-sel yang akan mati lagi. Karena kelelahan kan? Maka obat yang kita berikan apa? Kita buat dia menjadi tenang. Kita kasihkan obat-obat apa? Yang merelaksasi otot jantung atau bisa memberikan CCB, kalsium kanal blocker. Ya kan? Kalau sel-selnya mati, kontraksinya ini kan menjadi lebih kuat. Kira-kira denyutnya menjadi lambat atau menjadi cepat? Pastinya harus menjadi lebih cepat kan, karena butuh oksigen, butuh suplai darah kan. Nah, itu bisa bahaya nggak? Bisa bahaya, nanti takutnya jantungnya kelelahan. Maka kita bisa berikan obat yang membuat denyut jantungnya menjadi lebih lambat. Apa itu? Beta blocker. Ya. Nih, bisa kita berikan obat-obat beta blocker dan juga tadi otot jantungnya CCB. Kemudian bisa berikan antiplatelet, antikoagulan. Platelet antikoagulan ini kan berfungsi untuk ya berharap platelet yang menumpuk tadi itu bisa terurai. Ya. Oke, ini berfungsi untuk menghancurkan sumbatan-sumbatan tadi. Paham? Oke, serta obatnya ini berdasarkan jenis STEMI dan non-STEMI. Oke, kemudian selain adanya obat-obat farmakologi, ada juga obat-obat non-farmakologi. Salah satu obat non-farmakologi yang bisa diberikan adalah dengan memberikan PCI, perkutan coronary intervention. Jadi caranya apa? Ini misalkan pembuluh darah yang tersumbat nih tersumbat. Maka nanti di bagian pembuluh darah venanya di pahanya diiris tuh, dapat venanya yang besar, dimasukin alat sejenis sedotan gitu, selang gitu, kecil, dimasukin sampai menuju ke pembuluh darah jantung. Lihat coba, jauh banget ya dari paha itu dinaikin sampai ke jantung, koroner jantung. Kemudian nanti di sini akan dipasangkan nih balon, dikembangkan dia agar dia melebar kembali. Kemudian nanti akan dipasangkan jenis cincin. Bukan ngeblok, ini kan kalau terlihatnya Pak, ini berarti tambah terblok dong. Enggak. Ini dia pada saat dibuka, ini bentuknya jaring-jaring gitu. Jadi dia bisa ada celah-celahnya. Darah bisa lewat di jaring-jaring di sini. Ya. Kemudian nanti setelah mengembang, akan dipasangkan cincin gitu. Jadi menyanggah, ibaratnya menyanggah di sini. Ya. Paham? Ya, mungkin kalau kalian mengingat itu adalah pasang ring gitu-gitu kan. Nah, itu contohnya. Atau bisa juga menggunakan konsep bypass. Loh, Pak, bypass itu berarti jalan yang banyak truk-truk itu ya? Ya, bisa dikatakan. Jadi bypass itu adalah memotong jalurnya. Kalau jalur utamanya di sini, ketika bagian ini tersumbat dan mati, atau bagian ini tersumbat dan mati, maka kita potong dari sini, bukan kita ya dokter ya, kita lihat aja. Dari sini nanti dipotong, kemudian disalurkan ke sini agar suplai darah tetap nyampe. Ini bypass. Ya, paham sampai sini? Semoga kita semua terhindar dari proses PCI ini dan juga ini ya. Karena kalau udah seperti ini, wah setengah mati udah hidup. Hidup itu udah setengah badannya itu udah menuju akhirat itu ya. Dan tidak nyaman lagi seperti itu. Jadi jagalah pola hidup kalian masing-masing. Oke? Nah ini saya ajari cara membaca satu kali algoritma dulu. Meskipun nanti kalian akan membaca juga ini pada saat studi kasus. Jadi ini bagaimana farmakoterapi untuk infak miokard elevasi segmen ST. Kita fokus ke ST dulu ya. Kan tadi ada yang STEMI, XT, dan juga yang angina pectoris ya. Nah, ini XT. Jadi cara bacanya seperti ini. Ini namanya algoritma pengobatan. Algoritma pengobatan, alur bagaimana pengobatan ini berjalan. Jadi, kalau seandainya ada seorang pasien datang ke rumah sakit dan ternyata pasien ini didiagnosis ST segmen elevasi atau adanya terjadi elevasi pada bagian segmen ST-nya. ST-nya ya, bagian ST-nya. Maka apa yang perlu dilakukan? Maka kalau seandainya dia mengalami ST elevasi, terapi pertama atau first line terapi yang kita berikan kepada pasien itu adalah pertama oksigen. Jika ketika diukur saturasi oksigennya itu kurang dari 90. Kalau saturasi oksigennya lebih dari 90, maka kita tidak perlu berikan oksigen. Ini bisa kalian baca pada bagian di piro. Ya, silakan bisa dibuka di pironya nanti.
di halaman 420-an, 240-an kalau saya tidak salah ingat. Nanti coba di-share aja ya videonya. Ini first line terapi oksigen. Apalagi yang bisa kita berikan? Harus ditambahkan dengan SL nitrat gliserinnya. Apa ini SL? Ada yang tahu? SL? Cara pemberian obat ini? Aigo. Sublingual, Pak. Oke, bagus Ramadan. Ya, untung kamu ada. Sublingual, yaitu adalah pemberian yang diberikan di mana, Maharani? Anak semester 5, jangan bikin malu nih. Sublingual di mana? Yang lain langsung nyari di Google, gitu kan? Sublingual diletakkan di mana? Di bawah hidung. Ah, tentu tidak, itu mah menyumbat itu, ya. Di bawah. Di bawah. Ya, anak semester 5 sublingual tidak Lidah, tahu. Pak. Ya, di bawah lidah. Itu anak SMF juga tahu apa tujuannya ditaruh di bawah lidah. Kenapa dia diberikan sublingual di sini menurut kalian? Karena di lidah itu kan ada banyak pembuluh darah ya, Pak. Jadi dia bisa langsung Bekerja, masuk itu ke maksudnya? Iya gitu, Pak. Oke, baik, bagus sekali. Kalau dilihat dari proses farmakokinetiknya, SL ini atau sublingual itu jauh lebih cepat dibandingkan dari cara oral. Kan orang kalau udah nyeri dada itu kan, Pak minum obat dulu, tunggu setengah jam kemudian ya, keburu memberontak pasien. Kalau ada nyeri dada itu kan berarti ada penyumbatan secara tiba-tiba kan, langsung kasih aja sublingual. Itu akan cepat sekali, karena langsung pembuluh darah di bagian lidah ini, itu akan langsung turun ke jantung. Jadi bisa langsung cepat. Oke ya? Paham sampai sini? Paham ya? Oke, kita berikan sublingual. Kemudian berikan morfin. Kenapa? Karena pada saat pasien ST elevasi itu pasti nyeri. Karena jantungnya itu dipaksa kontraksi. Ya, dipaksa kontraksi, maka kita berikan morfin. Oke, kemudian diberikan aspirin untuk menghancurkan tadi gumpalan-gumpalan ya, trombus tadi ya. Nah, atau bisa kita berikan juga disuntikan nitrogliserin, tapi tetap harus ada sublingual dulu ya, kan biar lebih cepat. Karena kan langsung turun ke jantung. Kalau IV kan beredar dulu ya, kayak gitu. Oke, first line terapinya seperti itu. Jika kita berikan first line terapi ini, ternyata setelah diamati pasien ini ternyata setelah kurang dari 12 jam, 12 jam masih ada muncul nih penyakitnya. Dia datang jam 6, ternyata jam 8 lagi masih muncul nyerinya. Berarti kan gagal tuh. Gagal kan? Sudah diberikan terapi tapi masih muncul gejalanya kurang dari 12 jam setelah penggunaan obat, maka dikatakan gagal. Apa yang kita lakukan? Kita berikan second line terapinya. Second line terapinya adalah dilakukan reperfusi terapi. Ada dua kemungkinan. Jika rumah sakitnya memiliki fasilitas PCI yang tadi pasang pen tadi, ring tadi, ya, maka langsung dilakukan PCI. Oke, lakukan PCI, kemudian diberikan terapi clopidogrel karena PCI kan cuma membuka, tapi kan masih ada trombus-trombusnya kan, maka tetap diberikan clopidogrel, ganti aspirinnya tadi ganti dengan clopidogrel, oke, karena sama-sama tapi bedanya beda mekanisme kerja ya. Nah ini clopidogrel. Kemudian nantinya kita lihat apakah memungkinkan tambahkan unfraction heparin. Heparin ini antikoagulan, itu cair, lebih cepat lagi kerjanya. Suntikan kepada pasien, tujuannya apa? Tujuannya agar jalan sumbatan tadi terbuka. Oke. Kemudian berikan beta blocker karena pasti jantungnya itu berdenyut cepat banget kan? Ya. Kemudian berikan juga statin, ACE inhibitor ataupun ARB, tapi ini terakhir nih, ACE inhibitor. ACE inhibitor dan ARB ini hanya berfungsi ada dua. Yang pertama adalah untuk tekanan darah, tapi bukan itu tujuan utamanya. Pada ACS diberikan ACE inhibitor dan ARB adalah tujuannya untuk mencegah terjadinya remodeling. Karena kalau terjadinya remodeling pada jantung itu gak cacat jantungnya. Nah, jangan sampai terjadi itu. Makanya diberikan ACE inhibitor. Ya. Oke, kembali ke bagian sini. Kalau ternyata pada saat kita berikan obat ini ternyata muncul gejala lebih dari 12 jam, 12 jam dia pulang ternyata muncul lagi setelah 12 jam, maka tidak perlu langsung PCI, kita berikan clopidogrel dulu. Ya, kita berikan clopidogrel dulu, dia mati ada perbaikan atau tidak. Kalau tidak ada perbaikan baru kita berikan PCI atau CABG. Baru selanjutnya diberikan lagi beta blocker dan statin. Itu ya, paham maksudnya? Jadi kalau saat datang jangan langsung PCI. Berikan dulu first line terapinya itu adalah SL nitroglycerin dan semacamnya. Kalau sudah diberikan ternyata 1 jam kemudian, 2 jam kemudian setelah kita mati ternyata masih muncul nyerinya, baru kita lakukan PCI. Paham sampai sini?
Paham ya? Oke, nanti akan lebih lengkap ketika kita bahas di kasus terkait dengan alokasi.